Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jenny Hidayati dalam video pembelajaran tentunya bersama Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Video pembelajaran komunikasi organisasi dari program studi administrasi pendidikan dengan NIM 20002078 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, seperti biasa, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan materi demi materi dari pembelajaran komunikasi organisasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi eksternal dalam komunikasi organisasi. Apa itu komunikasi eksternal? Kenapa komunikasi itu dilakukan? Siapa yang mempunyai peran melakukan komunikasi eksternal tersebut akan kita bahas dalam komunikasi eksternal ini. Nah, yang pertama yang bakalan kita bahas yaitu pengertian komunikasi eksternal. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa itu komunikasi eksternal? Nah, komunikasi eksternal atau external communication adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan, atau justru itu disebut mengindikasikan suatu strategi yang dilakukan, dilaksanakan, dimanfaatkan oleh suatu perusahaan, lembaga, atau organisasi dimanapun untuk menjalin, menjaga, bahkan membentuk hubungan. Tentu saja maksudnya adalah hubungan baik antara lembaga organisasi dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi, yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian untuk lembaga yang kita kelola. Jadi memang tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi tempat kita bekerja. Komunikasi eksternal secara prinsip dalam suatu organisasi itu juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua halayak. Berarti semua mereka yang terlibat yang statusnya di luar organisasi, bahkan masyarakat pada umumnya yang berada di luar organisasi. Komunikasi eksternal sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar. Dan selain hubungan timbal balik, yang jelas pesan komunikasi dalam organisasi atau komunikasi eksternal ini adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau organisasi agar tetap berada sesuai dengan jalur yang memang diharapkan atau menjadi tujuan awal dari lembaga atau perusahaan. Dan pada akhirnya mampu membentuk, melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap kinerjanya dan melihat mana penilaian halayak terhadap keberadaan komunikasi tersebut. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya, organisasi memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar. Dan dengan memperhatikan pendapat halayak melalui komunikasi yang dibina atau yang dilakukan. Mereka akan merasa memiliki keterlibatan dan juga akan mempunyai sense of belonging paling tidaknya. Sehingga terciptanya hubungan timbal balik antara organisasi dengan mereka halayak di luar organisasi kita. Nah, tujuan dilakukannya strategi komunikasi atau komunikasi eksternal juga dianggap sebagai sebuah strategi yang memang dipilih dan dilakukan oleh lembaga atau organisasi ketika memang
itu menjadi satu pilihan untuk mempromosikan, menghantarkan segala sesuatu yang memang ingin diantarkan kepada publik atau halayak. Dan ketika ini dianggap satu strategi, ini memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya pada sebuah perusahaan. Hampir semua sisi, ketika komunikasi dilakukan dengan benar, dikelola secara baik, ketika relasi atau hubungan ini terbangun dengan baik pula, sebesar-besarnya ini memberikan keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan atau lembaga. Nah, yang perlu digarisbawahi, yang namanya komunikasi eksternal tidak sama dengan strategi pemasaran. Meski komunikasi eksternal adalah suatu strategi. Jadi perlu digarisbawahi lagi bahwa komunikasi eksternal berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Kalau boleh kita garis merahkan, strategi ini atau komunikasi eksternal fokusnya pada penyampaian value atau nilai dari satu produk kepada orang di luar perusahaan, seperti investor, pemegang saham, atau pelanggan, yang termasuk masyarakat umum dan sebagainya. Dan biasanya perusahaan akan mencoba untuk memaksimalkan strategi ini dengan sebaik mungkin. Karena selain meraih keuntungan, komunikasi eksternal juga memiliki fungsi membangun citra dari lembaga atau perusahaan. Nah, apabila citra perusahaan itu menjadi lebih baik, tentu hal ini merupakan satu keuntungan yang luar biasa bagi mereka untuk menarik perhatian dari para pelanggan atau konsumen yang ada di luar organisasi. Apakah mereka terlibat secara langsung atau tidak, atau punya hubungan secara langsung atau tidak, yang jelas memiliki satu kondisi yang ikut serta membesarkan lembaga, organisasi, atau perusahaan kita. Selain itu, melalui strategi, perusahaan melalui komunikasi eksternal, ini perusahaan atau lembaga atau organisasi sebenarnya juga akan mendapatkan berbagai macam feedback yang akan membantu lembaga atau perusahaan kita untuk berkembang lebih baik ke depannya. Jadi, berkembang tidaknya sebuah lembaga sangat dipengaruhi oleh seberapa hebat komunikasi eksternal dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi. Nah, pengertian dari komunikasi eksternal telah kita bahas. Dan yang kedua yang akan kita bahas yaitu bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal. Apa-apa saja bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal tersebut akan kita bahas satu persatu. Nah, bentuk-bentuk komunikasi eksternal yang pertama adalah website perusahaan atau lembaga. Yang jelas, website seringkali disebut sebagai media untuk mempromosikan produk. Akan tetapi, di balik itu, yang namanya website juga dijadikan sebuah media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Jadi, memang secara sadar itu didesain untuk membangun komunikasi dengan mereka-mereka yang secara langsung mungkin tidak akan bisa kita sentuh dalam hubungan tatap muka. Tapi, dalam jangka waktu panjang, melalui website, semua orang bisa tersentuh atau terjangkau. Nah, di dalam website,
kita bisa memasukkan berbagai macam informasi atau pesan mengenai perusahaan kita, mengenai kelebihan-kelebihan produk kita, jasa, segala sesuatu yang baik seharusnya memang kita promosikan atau kita publishkan untuk membentuk, bahkan memperbaiki citra perusahaan atau lembaga. Dan dalam konteks public relation, ini menjadi alat bagi si public relation officer. Tetapi secara umum dalam konteks komunikasi ini, bagi lembaga atau perusahaan dimanapun, website menjadi salah satu jenis komunikasi yang bisa dimanfaatkan memang secara skalanya lebih luas gitu, untuk menerjemahkan semua hal terkait dengan produk, jasa, dan membangun relasi atau hubungan baik dengan semua yang ada di luar organisasi atau di luar lembaga. Nah, bentuk komunikasi eksternal yang kedua yaitu majalah. Majalah adalah suatu media dalam konteks media cetak, tentu saja yang dapat memuat berbagai macam tulisan maupun gambar. Sehingga ini bisa dijadikan alat komunikasi terhadap mereka-mereka yang memang tidak dapat kita sentuh melalui komunikasi langsung. Nah, dalam satu organisasi atau perusahaan, peran dari media massa khususnya majalah perusahaan ini bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan organisasi kepada khalayak, sehingga nantinya mereka lebih mengenal organisasi. Kemudian kolom-kolom majalah yang bisa kita desain dengan sendiri dengan berbagai macam rubrik, misalnya visi organisasi, rencana kegiatan, berbagai macam program kegiatan yang notabene sebenarnya mengangkat harkat dari lembaga kita. Nah, kelebihan dari majalah yaitu lebih menarik, full color, bisa tahan lama, dan isinya dapat dibuat sesuai keinginan dan cenderung bisa lebih lengkap dibandingkan yang lainnya. Nah, namun kekurangan dari majalah adalah organisasi atau perusahaan memang dituntut lebih memiliki budget yang lebih banyak gitu untuk mencetak majalah secara berkala. Karena biaya produksi untuk suatu majalah memang tidaklah kecil. Jadi, memang salah satu kendala bagi perusahaan dalam menjadikan ini salah satu jenis untuk komunikasi eksternal yang dipilih, yaitu terkait dengan budget yang lebih besar. Nah, bentuk yang ketiga yaitu media rilis. Media rilis dapat dipublikasikan melalui televisi, radio, media cetak, majalah, media online, dan lain sebagainya. Nah, selain berita, dapat pula berisi informasi tentang organisasi yang memang belum banyak diketahui oleh publik. Dan biasanya media rilis hanya fokus pada satu berita penting, sehingga beritanya sangat mudah untuk dipahami. Contohnya, berita pencapaian organisasi, prestasi organisasi, kegiatan terkini, produk, dan lain sebagainya. Memang fokus pada satu titik yang ingin dipublish saja. Nah, bentuk yang keempat yaitu brosur.
Brosur sifatnya sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas, lebih simpel dari yang lain. Dan isi dari brosur pun langsung tertuju pada satu titik masalah, sehingga halayak dapat memahami secara umum dalam sekali baca saja. Dan brosur ini biasanya dibagikan di tempat-tempat umum yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Tapi kekurangan dari brosur ini yaitu gampang dilupakan, gampang dibuang oleh mereka-mereka yang sudah membaca dan menerima brosur tersebut. Nah, bentuk yang terakhir yaitu poster. Poster merupakan media gambar. Jadi mesti didesain dan dimanfaatkan sedemikian rupa. Nah, selain dari 5 bentuk-bentuk komunikasi eksternal yang sudah kita jelaskan tadi, ada jenis lain dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, lembaga, ataupun organisasi. Nah, apa-apa saja itu? Yang pertama, konferensi pers, di mana narasumber mengundang wartawan atau jurnalis untuk mengumumkan satu hal penting. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi jelas. Nah, biasanya konferensi pers ini dimulai dengan pernyataan dari narasumber yang sudah ditentukan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hal ini juga dilakukan untuk mempromosikan produk barunya dan bermanfaat untuk semua pihak, sehingga perlunya kerjasama yang baik. Nah, jenis yang kedua yaitu live event. Live event lebih menarik, lebih punya nyawa karena akan bersentuhan langsung dengan masyarakat atau halayak yang bisa kita jadikan sebagai target market. Nah, live event ini tentu saja mengangkat berbagai kegiatan program dalam rangka menyampaikan sesuatu pada halayak. Ketika base-nya itu adalah menyampaikan, mempromosikan, atau berupa strategi membangun hubungan baik. Ini adalah bentuk-bentuk komunikasi eksternal. Nah, pengertian dari komunikasi eksternal udah, terus bentuk-bentuknya juga sudah, jenis-jenisnya juga sudah. Nah, yang terakhir kita bakal bahas alasan. Alasan mengapa perusahaan itu menggunakan komunikasi eksternal sebagai media untuk mempromosikan produk mereka. Nah, alasan perusahaan menggunakan komunikasi eksternal yaitu karena komunikasi eksternal itu berfungsi untuk membentuk persepsi dan opini publik. Jadi, semakin baik kita mendesainnya, semakin siap kita mengelolanya, semakin hebat komunikasi yang dilakukan, maka yang terbentuk adalah persepsi positif terhadap lembaga dan juga perusahaan kita, sehingga dapat mengangkat harkat dari perusahaan kita. Ketika pelanggan mempunyai persepsi yang baik terhadap brand yang kita punya, mereka tidak segan-segan membeli meski dengan harga yang lebih tinggi, karena brand itu sudah dipercayai oleh mereka. Kualitasnya bagus dan mereka tidak akan lagi melirik brand-brand yang lainnya. Nah, alasan yang kedua, mampu menjangkau pelanggan baru, khususnya untuk perusahaan. Melalui komunikasi eksternal yang baik, ketika perusahaan atau lembaga mampu memilih jenis atau media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternal.
maka dia akan mampu mendapatkan atau menjangkau pelanggan baru. Nah, adanya pelanggan-pelanggan baru yang belum tersentuh itu seperti di era modern sekarang, semua dapat dilakukan melalui media sosial. Yang berada di pelosok sekalipun, yang tidak kita tahu, yang tidak kita kenal, dapat kita kenal. Asalkan ada sinyal internet, kita dapat menyentuhnya. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.